Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat OBP, balik lagi bareng kita berdua di OBP, obrolan bawah pohon. Menarik ya, apa ya? Kita selalu ketika kawan-kawan melihat kita berdua, OBP datang. Nggak tahu ya apa yang kepikiran dari kata-kata OBP awal itu ya. Awalnya kan, pokoknya kita santai gitu ya. Pengen tuh ngobrol santai. Jadi channel ini tuh pengen ngobrol santai, cuman yang diobrolin tuh ya bukan hal-hal receh gitu. Ya kita nggak punya studio untuk podcast, jadi kita memanfaatkan alam yang ada. Dan yang paling banyak di sekitar kita adalah pohon. Jadilah channelnya namanya OBP, obrolan bawah pohon. Warung bawah pohon juga ada sih. Orkes bawah pohon, saingan OBP. Gak ada yang bisa nyanyi, saudara-saudara. Aduh, buta nada semuanya. Yes, terima kasih sekali lagi buat yang sahabat OBP yang masih suka dengerin, yang masih suka muter, dan masih mau subscribe channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa memberikan manfaat walaupun sedikit dari yang sekian menit kita ngobrol-ngobrol. Ada hal menarik tentang Islam yang bisa diterima oleh sahabat OBP semuanya. Yes, kali ini kita akan bicarakan tentang, ini menarik ya, di tahun 2021 presiden kita itu menelurkan perpres dari perpres peraturan presiden nomor 25 tahun 2021 tentang kebijakan kabupaten atau kota layak anak sah oleh presiden, maksudnya disahkan oleh presiden. Jadi yang mau kita obrolin hari ini tentang KLA, Kota Layak Anak. Kota Layak Anak. Dan karena ini kebijakannya untuk kabupaten dan kota, tentunya aturan ini juga se-Indonesia Raya. Ada, dan ini dirancang untuk mewujudkan, katanya menurut perpres yang ada nih, yang dari berita yang kita dapatkan, ini dilansirnya dari Kemenpora sih, situsnya Kemenpora 2 tahun yang lalu, sahabat, gitu ya, untuk mewujudkan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak yang terencana, menyeluruh, berkelanjutan, dan upaya memang mewujudkan Indonesia itu sebagai Indonesia layak anak atau idola. Idola. Indonesia layak anak di tahun 2030 dan Indonesia emas di tahun 2045. Apa ya? Ini menarik ya, karena memang yang disasar, yang diinginkan, tujuannya juga bagus buat anak-anak. Dan maaf ya, ini suatu nikmat di bawah pohonnya adalah angin. Kita bersahabat dengan angin, sahabat. Wah, luar biasa. Ya, Banjarbaru itu juga menjadi, ya tadi saya bilang di awal, karena itu merata di seluruh kabupaten kota di Indonesia yang menjalankan ada masuk tentang perpres itu, dan akhirnya beberapa kabupaten dan kota di Indonesia juga berlomba-lomba menggencarkan ya, menjalankan itu kotanya itu supaya menjadi predikat kota layak anak. Dan di kota layak anak ini kan, Budian, kalau dari itu kan ada beberapa indikator. Indikatornya tuh ada 24 indikator kalau 24. nggak salah. Tapi ini ada berapa nih? Bisa dicari lah, cuman yang ulunannya ada 9. Nah, indikatornya itu kan Perda KLA, terlembagakannya KLA, keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media, akta kelahiran, informasi layak anak, partisipasi anak, perkawinan anak, lembaga konsultasi orang tua atau keluarga, lembaga pengasuhan alternatif, banyak ya. Itu ada 24 gitu, indikatornya. Nah, cuman dari beberapa indikator itu gitulah, mungkin kalau yang kita cermati ya, tidak ada sih indikator yang terkait dengan penguatan keimanan gitu. Dari sisi ya itu kan benteng penguat gitu ya bagi setiap orang, termasuk anak. Iya, benar-benar serius. Iya, ini juga ya, program ini kalau kita lihat dari sisi ininya cakep sih gitu kan.
ada sih beberapa tanggapan gitu ya. Kita juga melihat banyak juga respon-respon dari para tokoh atau aktivis gitu ya. Memang pemenuhan hak anak memang kalau dilihat ya tanggung jawab bahkan tidak hanya orang tua. Kalau kita kemarin bahas tentang education, sex education gitu ya, itu mulai dari tanggung jawab dari orang tua, bahkan juga sampai ke ranah negara pun juga benar. Memang tanggung jawabnya juga besar, sebesar itu tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak anak. Karena anak ini kan dia adalah penerus masa depan. Bener gitu ya, banget. sebagai pengisi peradaban masa depan gitu. Jadi ya memang betul-betul harus dipikirkan gitu bagaimana maksudnya kehidupan yang akan datang dengan anak yang sekarang ini gitu, mengisi mereka. Iya, yang perlu diperhatikan juga ini ya, kan tadi memang KLA atau kota layak anak ini mungkin ada beberapa yang masih terbatas di kota dan kabupaten tertentu. Sementara anak-anak Indonesia itu seluruh Indonesia juga penuh dengan anak-anak. Jadi apakah memang nanti jangkauannya sudah seluas itu gitu kan, dari sisi yang kalau anak-anak yang tidak masuk dalam kota atau kabupaten yang memang gencar untuk menjadikan kota dan kabupatennya itu sebagai kota layak anak, anak-anak di daerah tersebut bagaimana nasibnya? Gitu. Fasilitas kan juga gitu ya. Kalau tadi Banjarbaru juga berlomba-lomba, kalau kita bicara kalau salah satu kabupaten atau kota, contohnya tadi Banjarbaru, pasti ada programnya gitu. fasilitasnya makanya gitu kan ya. Dengan banyaknya RTH ini salah satu bagian dari itu ya, menunjang KLA itu. Program KLA itu. Nah, dan kalau melihat ada fasilitas dan lain-lain, tentunya juga diperlukan ya wahana. Wahdana. Iya, buat itu tadi gitu ya. Kemudian ya tadilah tadi perlu isinya nanti apa gitu. Itu juga sih yang kita banyak ini ya, banyak kita baca-baca, kita lihat nih gimana sih responnya dan segala macam. Kalau responnya dari masyarakat mungkin ya dianggap bagus juga ya. Karena dengan adanya salah satunya RTH, kemudian anak-anak juga terfasilitasi. Tapi ini ada yang miris juga nih Bu. Bukan kadang-kadang ya, di beberapa data ada kota layak anak yang masuk kategori kota layak anak. Itu malah kekerasan, kriminalitas anak gitu di daerah tinggi itu. Gitu, tinggi. Nah, ya kan jadi apa ya? Gimana tuh kita kan? Tapi kita bukan ini ya, bukannya kita buat apa sih program ini, bukan masalah itunya, cuman dari sisi seberapa bermanfaatnya gitu. Maksudnya seberapa berpengaruhnya kota tersebut dengan predikat kota KLA layak ini anak, dengan kebaikan gitu ya, kebaikan yang didapatkan oleh anak-anak gitu yang ada di wilayah itu. Iya. Programnya ini dari mana ya? Tapi kalau masyarakat ditanya tentang KLA ini, tahu nggak ya? Belusukankah kita? Tanya Atau, gitu ya. Maksudnya tuh ternyata kan ada gitu ya kota layak anak ini gitu, dengan segala programnya, termasuk stunting gitu ya, mengatasi anak stunting, termasuk yang perkawinan anak gitu kan anunya. Cuman yang dirasakan masyarakat tuh kadang mereka mungkin ya ternyata ini bagian dari penerapan ya perjalanan KLA itu kah kayak gitu. Ternyata mereka juga nggak terlalu biasa aja, maksudnya ada KLA atau ada ya kayaknya kayak gini-gini aja deh kayak gitu. Nah, kecuali orang yang mungkin berkecimpung di bidang situ ya, yang merasakan pengaruhnya. Iya benar. Yang jadi pegiat suksesnya kota layak anak, kemudian mereka mengedukasi. Kalau masyarakat yang lain mah ya itu kadang kan kita juga berhadapan dengan itu ya, program sudah disusun bagus, kayaknya cakep gitu. Iya. Tapi ternyata responnya juga ini juga sih. Karena kita melihat juga ya, kok ada program hal ini gitu. Terus emangnya kalau dapat penghargaan itu terus itu apa yang bisa didapat gitu ya? Apakah dapat piala gitulah, penghargaan terus dipajang di jalanan gitu. Iya, maksudnya gitu. Kebanggaannya itu mungkin ya bagi wilayahnya masing-masing sebagai ini ya. Ya itu sesuatu yang memang patut dibanggakan juga ya sebenarnya. Mungkin tapi kita mengharapkan ya kebanggaan itu memang betul-betul terrealisasi gitu ya ke
secara nyata gitu untuk kehidupan anak. Kota layak anak tuh kan termasuk kan keamanan anak gitu ya, Iya. kesehatan anak gitu kan. Nah tapi apakah memang misalnya amannya anak tuh betul-betul terjaga gitu sekarang kan, sementara tadi kita membahas ini yang video kita sebelumnya kan kemudian bahwa keamanan anak tuh kan bukan cuma di dunia nyata, di dunia yang tidak nyata yang medsos itu juga jadi apa ya lah kayak ancaman juga gitu maksudnya. Jadi penjagaan terhadap anak-anak itu ya sebenarnya apakah cukup kayak gitu, nah dengan adanya predikat kota layak anak ini aja gitu. Iya benar. Ya setuju tadi ada yang statement dari Bu Mas Liati tadi di awal, anak itu memang aset, aset bangsa, aset negara, aset peradaban gitu ya. Bisa jadi ya peradaban nanti di dunia gitu ya, itu juga terkait sama anak-anak di seluruh negeri termasuk di Indonesia. Mungkin ini kebayang saya begini, memang dari program ini bisa jadi menginginkan anak-anak Indonesia terutama gitu ya, karena ini kita bicara program yang ada di Indonesia, nantinya itu kedepannya itu baik semuanya. Dari sisi pendidikannya terjamin, kemudian kesehatannya karena tadi ada program tentang stunting gitu ya, jadi unggul-unggul lah orang-orang Indonesia gitu, anak-anak Indonesia nanti beberapa tahun kemudian entah 2030, 2045 gitu tapi ya. Tapi kan kalau dibedah lagi kemudian masalah stunting ini juga itu nanti kan erat lagi tuh dengan kaitannya masalah ekonomi. Nah itu karena masalah stunting ini memang rata-rata tuh ya dari kekurangan gizi itu kan. Nah, gizi kaitannya dengan pemenuhan gizinya cuan lagi. Masalah ekonomi tadi. Ekonomi. Nah jadi akhirnya jadi kita tepang tindih gitu ya. Ini gimana mau menyelesaikan yang mana dulu gitu. Misalnya kota layak anak tuh gambaran kita tuh kan anggaplah di kota itu tidak ada lagi pengamen anak, tapi masih ada. Tidak ada lagi anak-anak yang melakukan kejahatan. Tidak ada lagi anak-anak yang mendapatkan pelecehan. Tidak ada lagi anak-anak yang ya begitulah. Semuanya anaknya baik semuanya. Maunya kita ya kalaunya dengan pakai standar Islam, semua anak yang dari usia anak-anak itu sudah terbiasa menutup aurat misalnya. Tidak ada lagi nanti mereka melakukan pelecehan gitu ya. Itu dari sisi sosialnya ya. Iya. Dan itu yang dalam bayangan kita berdua ya. Ketika karena melihat kita membayangkan itu ketika Islam gitu ya, yang dijalankan untuk mengatur kehidupan ini. Betul. Ya sebagai muslim tentunya yang kita inginkan, kita rindukan tadi seperti itu gitu loh. Nah mengingat yang tadi, kalau memang mau Indonesia ibaratnya kita menginginkan generasi yang terbaik ya, baiknya kan yang menjadi cermin, yang menjadi contoh itu ya bagaimana generasi muslim ya itu unggul semuanya. Jadi kan kalau mungkin di KLA itu ada kan kemudian kayak apa sih bakat mereka gitu ya. Dunia usaha tuh jadi ini banget juga kan. Jadi bagaimana mereka bisa gitu lah berkompetisi di dunia usaha nantinya. Nah, tapi yang paling penting sebelum itu kan kalau misalnya adalah keimanan mereka dulu. Nah, itu. Makanya dasar banget. Makanya di Quran surah Luqman itu kan kemudian di Al-Quran itu kan sudah jelaskan bahwa ketika beliau gitu ya yang dia Al-Quran Luqman itu untuk mengajarkan anaknya yang paling utama itu jangan menyekutukan Allah gitu. Kan ayat itu kan ya bunaya la tusyrik billah gitu. Jadi janganlah menyekutukan Allah. Nah, menyekutukan Allah ini kan ya dalam artian yang bukan cuman maksudnya tuh sholatnya maksudnya, tapi dia menjadikan Islam itu sebagai jalan hidupnya itu, nah itu yang betul-betul gitu ya, menjadikan keimanannya itu salah satu fondasi kuat. Yakin berarti ya, kalaunya semuanya aspek kehidupan kita itu dikembalikan pada Islam, tentunya dengan support dari negara gitu ya, juga dengan kemampuan keahlian itu kan maksudnya tuh bangunan tuh kokoh kuat gitu ya. Asal tadi mau pakai Islam, nggak percaya silahkan buka buku sejarah atau menonton YouTube tentang kegemilangan Islam itu sampai 2/3 dunia. Itu luar biasanya. Dan sekali lagi di sini kita tidak wah ini bagus atau enggak jelek segala macam. Kita ingin mendudukkan kembali apa sih yang mau diinginkan.
generasi seperti apa yang mau kita hasilkan di kemudian hari, yang ya insya Allah juga ini generasi anak-anak Indonesia juga gitu ya. Nah inilah unek-uneknya dari kita berdua tentang KLA yang sempat seliweran gitu nih, apa sih gitu berita ini, akhirnya kita obrolin di sini. Mungkin bisa jadi insight baru juga buat sahabat OBP juga, kalau punya unek-unek yang sama tentang KLA bukan KRL. Iya, macam ingat kereta api. Ya, terima kasih sahabat OBP yang sudah menyediakan waktunya menonton channel ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Saya Dian Anjarbati, Mas Liati. undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.